Kita akan berbincang bersama dengan Pak Pandu Riono, epidemiolog UI yang saat ini akan berbincang mengenai Omikron yang masuk di Indonesia. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mas Abraham. Iya, Pak Pandu. Akhirnya seperti yang orang prediksi, om-om yang menyebalkan ini, Omikron ini, akhirnya tiba di Indonesia. Dan orang juga pasti akan berpikir bahwa nggak akan ketemu ini datangnya dari mana, masuknya lewat mana. Tapi kalau kita coba telah lagi ya, dengan pengetatan di pintu masuk Indonesia, di mana kira-kira celahnya sampai pada akhirnya bisa masuk? Iya, artinya kan betapa ketatnya virus itu lebih pintar untuk bisa masuk ke setiap negara. Kalau tidak mungkin menyebar ke seluruh dunia. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita, bahwa dengan ditemukannya adalah sebenarnya bukan pelaku perjalanan, tapi seorang petugas yang bekerja di lokasi karantina. Iya. Artinya orang tersebut tertular mungkin dari pelaku perjalanan yang di karantina, artinya yang negatif ya. Kemudian atau tertular ketika dia berinteraksi dengan orang lain di luar Wisma Atlet. Nah, ini yang belum jelas. Kita tidak tahu apakah kasus yang dideteksi di Wisma Atlet itu apakah tertular di dalam atau tertular dari interaksi orang tersebut di luar Wisma Atlet. Oke, kalau kita lihat kan mitigasinya kan dilakukan dengan cara lockdown. Ini kan yang paling klasik dilakukan di Wisma Atlet sekarang. Apakah artinya ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, tracing yang diharapkan sebagai panduan untuk mengentaskan persoalan ini? Iya, jadi lockdown saja sebenarnya tidak cukup. Artinya semua orang yang bekerja di Wisma Atlet sekarang harus di screening, ya kan? Jadi bukan hanya lockdown saja, tapi screening pada setiap orang yang bekerja. Mungkin bukan hanya orang tersebut yang sudah pernah terinfeksi, karena kita akan melihat apakah lokasi karantina ternyata tidak cukup adekuat, sehingga masih ada yang seharusnya negatif, ada yang positif, dan menularkan kepada orang lain. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian. Jadi kan orang yang dikarantina itu orang yang masuk dari luar, tapi negatif. Tapi kalau yang positif, itu akan diisolasi. Jadi beda konsep antara yang diisolasi mereka yang positif, sama di karantina mereka yang hasil PCR negatif ketika waktu kedatangan. Oke, paralel dari ini kan kita juga harus melihat bagaimana gambaran besar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan rencana tadinya PPKM level 3 di beberapa kabupaten kota yang dilakukan secara acak, namun nampaknya ini batal dilakukan di libur Natal dan Tahun Baru. Apakah perlu dipertimbangkan ulang? Saya kira tidak, ya, jangan mengubah lagi. Sebenarnya ini kan masalahnya di implementasi. Implementasi yang dilakukan pada Nataru memang adalah mencegah penularan di dalam. Jadi antara lain adalah setiap pelaku perjalanan tidak lagi dilarang, tidak lagi disekat, tetapi ada persyaratan antara lain adalah harus divaksinasi lengkap dan juga harus testingnya negatif. Nah, ini perlu diimplementasikan dengan serius. Problem terbesar semua aturan di negara kita adalah implementasinya seringkali banyak pelanggaran. Dan setiap pelanggaran seringkali terlambat dideteksi atau tidak ada penalti terhadap pelanggaran tersebut. Oke. Tentu harus ada penyesuaian kaitannya dengan Omikron yang sudah tiba ya. Saya sebutkan menyebalkan tadi memulainya begitu Pak Pandu, karena disebutkan ini tidak bisa terdeteksi melalui PCR, namun melalui genome sequencing. Bisa dijelaskan sebetulnya apa yang penting untuk diketahui mengenai Omikron ini dan bagaimana pemerintah daerah yang punya otoritas langsung untuk memastikan warganya tidak tertular? Iya, jadi pertama edukasi. Pencegahan yang terbaik tetap menggunakan masker, ya, jadi prokes lah. Dan kekhawatiran terbesar pada waktu Nataru ini adalah bukan perjalanannya,
tetapi adalah kegiatan kumpul-kumpul atau kerumunan. Ya. Apakah dalam acara keluarga, apa menjalankan ibadah Natal, apakah merayakan Tahun Baru. Ya, ya. Nah, ini yang harus diedukasi, bagaimana kegiatan kumpul-kumpul itu bisa dibatasi. Antara lain, mereka kumpul-kumpul itu harus berapa banyak orang, dan semuanya sudah divaksinasi, dan dites antigen kalau perlu, dan sehingga kalau mau ada pelarangan perayaan Natal dan atau Tahun Baru, jangan Natal ya, perayaan Tahun Baru, maka mungkin saja itu yang maksimal bisa dikerjakan. Pak Pandu. Jadi masalahnya adalah implementasinya seringkali begitu dilarang, biasanya dilanggar. Ya, Pak Pandu, saya masih ingat